kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Tanyakan. Walaupun tidak selalu nyaman. Seperti saya bilang tadi, jarinya 5. Menjelasinnya gimana coba? Why? Kita juga belum tentu punya penjelasan. Tapi keluarkan diri Anda dari dunia Anda, munculkan pertanyaan as a stranger, menanyakan hal-hal yang sudah Anda anggap sebagai hal yang normal, hal yang biasa. Ya, kalau menurut saya gurunya harus ditumbuh kemampuan berpikir kritis dulu. Kalau gurunya tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, susah. Karena kalau guru tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, dia akan tidak nyaman dengan lingkungan yang berpikir kritis. Nggak nyaman. Karena dia berada dalam situasi jadi defensif nanti. Tapi kalau dia terbiasa berpikir kritis, maka pertanyaan itu juga biasa aja. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat yang anti kritik, berarti dia tidak terbiasa berpikir kritis. Loh, bener kan? Iya. Jadi kalau kritis kemudian malah dikriminalisasi, repot itu. Jadi kalau terbiasa berpikir kritis, melihat kritik juga itu sebagai ini adalah cara untuk mengeksplor lebih jauh, betul tidak? Nah, halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Ya, luar biasa sekali ya. Kalau kita melihat ya bagaimana gebrakan-gebrakan Anies Baswedan, teman-teman, tentu ini menarik perhatian ya kan. Bagaimana Anies Baswedan sebagai tokoh politik, tentu beliau ini sangat dewasa dalam berpolitik, teman-teman. Bayangkan ya, beliau di Jakarta ya pada saat menjadi gubernur ya sangat-sangat kencang sekali ya kritikan yang diberikan oleh lawan politik Anies pada saat itu, teman-teman. Dan tentu Anies menanggapi setiap kritikan, setiap masukan yang diberikan kepadanya itu dengan santai, dengan dewasa. Bahkan Anies menganggap kritikan tersebut adalah sebuah vitamin ya untuk memberikan semangat untuk perbaikan ke depan. Dan ini Anies lakukan, teman-teman. Namun kalau kita lihat pernyataan dari seorang aktor politik ya, yaitu Luhut, ya, beberapa kali dalam pidatonya, teman-teman, jangan kau kritik terus ya kan, seolah-olah semuanya tak benar katanya, teman-teman. Ya ini kan apa yang Anies katakan, jangan menjadi pejabat yang anti kritik, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies ya per hari ini, banyak sekali para pendukungnya, teman-teman ya. Tahun-tahun sekarang ini adalah tahun-tahun yang sebenarnya bagaimana elit-elit para calon ya atau bakal calon 2029 ini sedang berlomba-lomba, teman-teman ya, untuk menarik hati masyarakat. Ya, namun Anies tetap santai. Kenapa? Beliau percaya bahwa semuanya itu pasti akan natural, organik, teman-teman. Anies selalu mengatakan ya, lihat rekam jejak yang baik ya kan. Dan kalau kita melihat, makanya kenapa Anies itu banyak sekali pendukungnya, teman-teman, per hari ini, karena beliau tuh bukan pejabat publik. Bayangkan, beliau bukan pejabat publik, teman-teman, kok elektabilitasnya masih sangat tinggi ya kan. Ini menjadi pertanyaan. Seandainya tadi Anies adalah pejabat publik, tentu ini mungkin melampaui tokoh-tokoh yang lain, teman-teman. Ya. Anies yang kemudian harusnya maju di Pilgub Jakarta kemarin, teman-teman ya, akhirnya kan nggak jadi maju, teman-teman. Akhirnya ya mungkin ada skenario apa sehingga Anies tidak bisa maju. Dan ini bagi Anies nggak masalah, teman-teman, karena yang punya otoritas ya para ketua umum partai. Dan makanya Anies sendiri membuat partai politiknya sendiri, teman-teman, supaya tidak bisa ditak-atik oleh siapapun ya kan. Dan kalau kita melihat ya per hari ini
pekerjaan-pekerjaan yang Anies lakukan itu sangat luar biasa ya, membangun jembatan, membantu masyarakat ketika ada bencana alam, dan contohnya di Aceh dan Sumatera dulu ya. Ya, organisasi Anies ini kemudian bergerak untuk membantu di sana, dan itu sangat luar biasa menurut saya. Itulah bentuk nyata yang dilakukan oleh Anies bersama dengan para donatur dan relawan. Saya yakin bahwa masyarakat masih percaya dengan Anies Baswedan, masih percaya dengan kerja nyata yang ia lakukan. Ya, kelak ia menjadi pemimpin, teman, saya yakin bahwa Anies akan terus memperjuangkan masyarakat kecil. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.